Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dalam kunjungan saya ke Aceh menghadiri di acara di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, UIN Ar-Raniri, dalam rangka peluncuran buku dan juga sekaligus kuliah umum tentang perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Karena memang kita harapkan Aceh ini sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah, karena keadaan Aceh itu saya kira sebagai daerah yang memang menjadikan syariah sebagai basis, ya, landasan kemasyarakatannya. Karena itu kita berharap di Aceh akan menjadi model pengembangan ekonomi syariah yang cukup signifikan, dan UIN Ar-Raniri sebagai pusat kajian bukan hanya untuk Indonesia, untuk Aceh, bahkan juga untuk kawasan. Ya, ini saya kira Anda juga akan memberi pengaruh ke negara-negara tetangga, Singapura, Malaysia, mungkin ke India, ke Bangladesh. Saya kira itu yang ya, Maladewa. Jadi kawasan akan menjadi sesuatu pusat pengembangan ekonomi syariah melalui UIN Ar-Raniri. Barangkali itu. Ya. Izin Pak Wapres, saya Anto dari Harian Kompas. Pak, terkait Piala Dunia U20 Pak, itu kami ingin bertanya karena ini mendapat banyak perhatian dari publik. Itu berbagai persiapan telah dilakukan, sekian banyak anggaran pun juga telah dikucurkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tapi FIFA kemarin memutuskan bahwa mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kami ingin tanya Pak, bagaimana respon dan langkah selanjutnya dari pemerintah? Penjelasan pemerintah terkait hal ini Pak Wapres. Terima kasih. Ya, saya kira ya ini memang sudah terjadi ya. Karena itu bahwa Indonesia tidak jadi penyelenggara untuk U20, ini sudah menjadi keputusan. Apapun harus kita terima ya dengan ikhlas. Tapi tidak berarti itu kemudian kiamat ya bagi dunia persepak bolaan kita. So, FIFA sendiri juga ingin tetap membina persepak bolaan nasional kita, dan juga tentu ada event-event yang juga nanti akan bisa diikuti internasional oleh sepak bola kita. Oleh karena menurut saya keputusan batalnya penyelenggaraan U20 ini tidak boleh membuat kita kemudian menjadi pesimis, menjadi kemudian patah semangat. Desain besar olahraga nasional kita itu tidak boleh terganggu. Dia harus berjalan dan pembinaan harus terus. Kemudian kita terus nanti harus menjadi sepak bola yang punya reputasi yang baik. Persepakan kita harus mendunia ya, harus harus bagus, harus bisa menjadi juara baik di Asia, di ASEAN, di Asia, bahkan juga di tingkat dunia. Jadi itu saya pikir peristiwa ini tidak boleh membuat kita kemudian kehilangan semangat seperti kiamat. Saya kira itu imbauan saya. Pak Wapres, saya Hilmi dari Jawa Pos, masih menyambung soal Piala Dunia Pak. Beberapa punggawa Timnas U20 menyampaikan rasa sedih lewat media sosial, ada yang sampai menangis. Mungkin dari Pak Wapres ada arahan untuk anak-anak ini supaya tetap bersemangat dalam latihan. Terima kasih.
Ya seperti saya katakan, ini bukan akhir ya, tapi ini bagian dari proses. Ya, dan itu masih ada hari esok, masih ada event-event lain. Karena itu para pesepak bola kita tidak boleh kemudian kehilangan semangatnya. Terus berlatih, terus dibina, ya, dan terus kita akan bernegosiasi. Walaupun misalnya penyelenggaranya batal, tapi kan tidak berarti kita tidak bisa mengikuti event-event internasional lainnya. Dan itu juga mesti ada. Karena memang FIFA sendiri melihat potensi persepak bola nasional kita itu besar. Karena itu FIFA itu ingin membina. Saya dengar bahkan ingin berkantor di Jakarta untuk membina persepak bolaan kita di Indonesia. Nah, karena itu dia melihat bahwa semangat sepak bola kita besar dan kemudian juga talenta yang dimiliki oleh bangsa kita juga besar. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada sanksi, kita harapkan begitu. Tapi kesempatan untuk kita bangkit itu selalu terbuka. Ya. Ya. Saya Deska dari Antara, Pak Wapres. Isu yang berkembang kemarin juga Menko Polhukam Pak Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat dengan DPR mengatakan banyak anggota DPR yang menggertak pemerintah tapi ternyata juga menitipkan kasus ke Kejaksaan Agung. Sesungguhnya seperti apa komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi, padahal banyak juga yang disebut makalar kasus oleh penyelenggara negara itu sendiri. Ya, saya kira buat kita ini pelajaran saja. Momentum ini harus kita jadikan untuk memicu kita untuk melakukan perbaikan dari semua dari semua unsur eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Jadi kita tidak melihat ini seperti apa, tapi ini sebagai satu pelajaran penting buat kita, momentum penting untuk melakukan pembenahan, perbaikan di semua sektor, baik di kalangan eksekutif, kalangan legislatif, maupun juga di kalangan yudikatif. Karena itu kan banyak keterkaitannya, ketersambungannya dan lain sebagainya. Saya kira itu komentar saya. Ya. Saya Farida Pak dari MNC Pak. Pak terkait mudik Pak, Kementerian Perhubungan memperkirakan sebanyak 123 juta orang akan melaksanakan mudik pada Lebaran tahun ini Pak. Kemudian potensi moda transportasi terbanyak adalah kendaraan pribadi dan terutama motor ya Pak. Bagaimana langkah persiapan dari pemerintah khususnya untuk transportasinya Pak? Lalu apakah ada imbauan agar para pemudik ini tidak menggunakan motor mengingat potensi kecelakaan cukup tinggi Pak? Ya, saya kira pemerintah sudah memetakan dalam rangka menghadapi Lebaran, baik ketersediaan pasokan, ya, bahan makanan, minuman, kebutuhan Lebaran itu memang sudah diantisipasi, dan juga kebutuhan akan mudik, karena diperkirakan kan mudik ini besar, karena kemarin-kemarin kan terhalang, walaupun sekarang COVID belum habis betul, tapi sudah lebih. Pemerintah juga sudah menyiapkan di jalan-jalan, kemudian angkutan, semuanya itu sudah dipersiapkan. Jadi semua jalur-jalur udara, darat, laut itu sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk pengamanan oleh pihak kepolisian, itu semua sudah. Termasuk juga antisipasi terhadap yang mudik menggunakan motor, yang memang banyak kecelakaan ya. Sekarang ini kan banyak dilakukan mudik gratis, ya. Mudik gratis ini dilakukan oleh pemerintah juga, oleh pemerintah daerah,
oleh berbagai komunitas ya. Ini maksudnya itu supaya mereka tidak mudik pakai motor. Jadi ada mudik gratis, bis-bis yang disediakan untuk mereka yang mudik. Ya. Tetapi kemungkinan juga masih ada ya, karena memang yang akan, oleh karena itu kita himbau supaya dia betul-betul menjaga diri dan mempersiapkan diri kalau mudik pakai motor. Ya, sebab itu berbahaya ya. Kalau bisa memang pemerintah meminta jangan pakai motor. Karena itu ada pergerakan untuk mudik gratis itu. Ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan tahun ini kalau tidak ada bagus atau ya jumlahnya tidak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.